Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis. Nah, kali ini aku akan memberikan resep rempeyek. Nah, ini kan udah mau lebaran nih. Biasanya banyak banget ya yang menyajikan rempeyek di rumahnya. Ada rempeyek kacang, ada rempeyek pare. Pokoknya sekarang rempeyek tuh macem-macem banget. Ada juga rempeyek belut. Nah, yang aku buat saat ini adalah rempeyek bayam. Ini cara buatnya simple banget, bahan-bahannya juga gampang banget. Yang pasti resep dari aku ini adalah resep anti gagal. Nanti di belakang aku akan menunjukkan hasilnya. Dia tuh benar-benar garing, renyah banget, dan gurih banget. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa aja bahannya, mau tahu gimana cara buatnya, saksikan terus video ini, jangan sampai di skip supaya teman-teman bisa bikin rempeyek bayam yang enak di rumah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Untuk bahan-bahannya yang pasti aku pakai bayam. Nah, ini daun bayam yang aku gunakan itu adalah yang lebar-lebar seperti ini. Tapi kalau misalkan gak ada, boleh pakai yang ukuran sedang. Yang penting gak usah terlalu kecil aja, karena kalau misalkan bikin rempeyek bayam tuh bagusnya mendingan pakai bayam yang ukurannya besar. Nah, kemudian untuk bahan selanjutnya ini tepung beras. Nah, tepung beras yang dipakai adalah 1/4 kilogram. Ini tepung berasnya. Lalu setelah tepung beras, di sini aku pakai tepung tapioka. Ini untuk tepung tapiokanya tuh nggak usah terlalu banyak. Di sini aku pakai 1 sendok makan penuh tepung tapioka. Lalu kemudian di sini ada santan. Nah, ini santannya adalah 350 ml dan ini santan kental. Lalu kemudian untuk bahan yang lainnya, untuk bumbunya di sini ada bawang putih, daun jeruk, ada kencur, kemiri, dan juga ketumbar. Lalu di sini ada kaldu ayam bubuk dan juga garam. Lalu nggak lupa juga di sini bahannya aku pakai 1 butir telur ayam. Untuk tahap yang pertama, di sini aku akan menghaluskan dulu daun jeruk. Nah, supaya menguleknya lebih mudah, kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian daun jeruk ini kita ulek sampai dia benar-benar halus. Nah, ini untuk daun jeruknya aku pakai 1 lembar. Ini akan aku ulek dulu sampai dia benar-benar halus. Nah, ini untuk daun jeruknya dia udah halus. Sekarang aku akan masukkan ketumbarnya. Nah, ini ketumbarnya langsung aja kita ulek juga sampai halus. Nah, jadi ini aku emang nguleknya tuh step by step ya, supaya lebih mudah, supaya nanti semuanya gampang tercampur merata, dan supaya lembutnya tuh lebih mudah. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman mau diulek barengan, nggak masalah sih, tapi kalau aku biasanya step by step seperti ini. Nah, ini akan aku ulek dulu sampai halus. Ini tadi kan ketumbar dan juga daun jeruknya udah halus. Nah, kemudian sekarang kita masukkan kencur, kemiri, dan juga bawang putih. Nah, ini bumbunya kemudian kita ulek lagi sampai benar-benar halus. Nah, kalau aku emang uleknya seringnya step by step seperti ini ya teman-teman, supaya lebih mudah aja. Ini langsung aja diulek seperti ini. Kalau saranku sebaiknya emang diulek aja, nggak usah di blender, karena kan ini juga nggak terlalu banyak ya bumbunya, jadi nguleknya juga nggak terlalu capek. Ini langsung aja akan aku ulek sampai halus. Ini adalah 1 butir telur ayam yang udah aku siapkan di depan tadi. Nah, ini langsung aja untuk telur ayamnya kita kocok lepas sampai dia benar-benar tercampur antara putih telurnya dan juga kuning telurnya. Ini adalah tepung beras yang udah disiapkan tadi. Nah, sekarang langsung aja kita masukkan bumbu halus yang udah diulek tadi. Untuk bumbu halusnya kita masukkan di sini semuanya. Langsung aja kita campurkan seperti ini. Kemudian setelah itu dimasukkan juga kaldu ayam bubuk. Nah, ini kaldu ayam bubuknya akan aku masukkan secukupnya aja. Kalau garamnya di sini aku nggak tambahkan lagi karena kan tadi garamnya udah aku ulek dengan bumbunya. Nah, kemudian sekarang aku akan memasukkan telur yang udah dikocok tadi. Ini langsung aja telurnya juga dimasukkan semuanya. Tadi ada 1 butir telur. Ini bahan-bahannya tuh udah siap semua. Sekarang kita masukkan santan kelapanya secara perlahan sambil kita aduk-aduk seperti ini. Jadi untuk santan kelapanya tuh nggak usah langsung dimasukkan semuanya, tapi kita masukkan secara perlahan aja supaya dia nggak terlalu encer.
Nah, untuk membuat rempeyek ini sebenarnya adonannya emang agak encer, tapi dia juga nggak encer-encer banget. Nanti aku akan menunjukkan tekstur adonannya itu seperti apa. Pokoknya ini kita campur dulu, kita aduk-aduk sampai semua rata. Nah, ini kita usahakan supaya nggak ada tepung yang masih bergerindil. Jadi diusahakan supaya tepungnya tuh semuanya larut bersama dengan santan. Nah, ini aku akan aduk-aduk dulu sampai dia tercampur semuanya. Ini teman-teman bisa lihat tekstur adonannya seperti ini, dan ini udah seperti yang aku mau. Jadi dari semua santan yang tadi aku nggak gunakan semua, karena seperti yang teman-teman tahu tadi aku masukin santannya tuh perlahan supaya dia nggak terlalu encer. Meskipun adonan rempeyek ini tuh juga encer, tapi dia nggak encer-encer banget seperti air, karena kan santan yang aku pakai juga santan kental, apalagi di sini kita juga pakai tepung. Oke, bisa dilihat untuk adonannya seperti ini. Kalau adonan tepungnya udah jadi, udah pas, kemudian rasa asinnya udah ada, ini langsung aja kita masukkan daun bayamnya satu persatu. Nah, ini aku satu persatu karena emang daun bayamnya yang aku pakai itu benar-benar besar seperti ini. Nah, ini daun bayamnya tuh kita masukkan satu persatu ke dalam adonan tepung, dan kita baluri tepung di semua sisinya. Kemudian langsung kita goreng di minyak yang panas dan juga banyak. Tapi ini kita goreng dengan api kecil aja supaya dia tuh nggak gosong. Nih teman-teman bisa lihat ya, karena bayam yang aku pakai itu ukurannya besar, jadi ini aku pakai wajan besar hanya muat untuk menggoreng 3 daun bayam aja. Sekarang jangan langsung dibalik, tapi kita pastikan dulu bahwa di bagian bawah tuh dia udah mulai mengeras. Karena kalau misalkan belum mengeras dan udah dibalik, dia nanti malah bisa terlipat dan gak akan berbentuk utuh seperti ini. Nah, kalau misalkan bagian bawah udah dipastikan dia mengeras, kita baru boleh balik seperti ini. Nah, kemudian ini meskipun gorengnya tuh dari 3 buah seperti ini nggak terlalu memakan waktu yang lama, karena untuk membuat rempeyek bayam ini gorengnya singkat, nggak lama banget maksudnya. Jadi meskipun kita goreng dari 3 buah seperti ini, tetap jadinya nanti akan cepat. Nah, kemudian kalau yang satu sisi juga udah mulai mengeras, kedua bagian udah berwarna kecoklatan, udah matang, kita bisa angkat, kemudian bisa ditiriskan. Nih teman-teman bisa lihat di sini warnanya udah kecoklatan, kemudian dia juga udah mengeras. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, remukan dari tepung rempeyeknya tuh banyak banget. Ini kita angkat aja, karena kalau dibiarkan di wajan dia malah nanti akan gosong dan membuat rempeyek yang lain nanti malah warnanya jadi jelek. Jadi remukannya ikut kita angkat, nanti hasilnya pasti bakal banyak banget, nggak usah dibuang karena ini juga bisa untuk makan. Rasanya enak kok, sama aja. Oke, yang tadi udah aku angkat, sekarang aku akan menggoreng lagi yang lainnya. Seperti yang tadi, 1 lembar bayam diambil, kemudian dimasukkan ke dalam adonan tepung. Pastikan kalau misalkan semua bagian bayam udah tertutupi dengan tepung. Berikutnya kita masukkan ke dalam minyak goreng panas. Dan jangan lupa gorengnya pakai api kecil aja supaya dia nggak gosong. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bayam yang aku pakai itu benar-benar ukurannya besar seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak ada, teman-teman boleh pakai yang ukuran sedang seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini akan aku goreng dulu sampai dia matang. Sama seperti yang tadi, kita pastikan kalau yang bagian bawah tuh dia udah kering. Baru setelah itu kita balik supaya dia nggak hancur dan nggak terlipat. Nah, kalau misalkan bagian bawah udah kering, kemudian kita balik, jadinya kan dia tetap berbentuk seperti daun bayam seperti ini. Dan ukurannya juga besar, dia nggak akan berubah. Ini langsung aja dibolak-balik seperti ini, kita tunggu sampai kedua bagian benar-benar berwarna kecoklatan dan benar-benar udah matang. Nanti kalau misalkan udah kecoklatan semua dan udah matang, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nih teman-teman bisa lihat ya, untuk gorengan yang kedua remukannya juga banyak banget, karena seperti ini kalau misalkan menggoreng rempeyek nggak masalah, remukannya juga ikut diangkat, nanti jadinya banyak banget, bisa untuk makan, gurih banget dan enak banget, nggak kalah enak sama rempeyek bayamnya. Nah, ini akan aku angkat dulu. Pokoknya langkah-langkah menggorengnya tuh seperti ini. Kita ambil 1 lembar daun bayam, kemudian kita masukkan ke adonan tepung, lalu kita masukkan ke dalam minyak yang udah panas. Nah, ini langsung aja aku akan goreng dulu semuanya, karena di sini kan seperti yang teman-teman lihat, aku gorengnya dari 3 lembar, jadi bakalan agak lama ya, nggak mungkin aku videoin semuanya.
Pokoknya langkahnya seperti itu, dan aku akan nunjukin gimana hasilnya. Aku akan goreng dulu semuanya, akan aku selesaikan dulu. Di sini teman-teman bisa lihat ya, hasilnya dia lebar-lebar, cantik banget karena tadi bayam yang aku pakai juga ukurannya besar. Kemudian dia juga nggak gosong, berwarna kecoklatan seperti ini, garing banget, renyah banget. Cocok banget nih kalau teman-teman pengen bikin untuk lebaran besok, pasti banyak yang suka. Jangan di skip dulu videonya, setelah ini aku akan menunjukkan seberapa renyahnya rempeyek bayam yang aku buat. Nah tapi sebelumnya aku mau menginformasikan bahwa video ini aku buat sebelum bulan puasa. Jadi meskipun siang hari, aku emang mencicipi rempeyeknya karena emang video ini dibuat sebelum bulan puasa. Nah setelah ini aku akan upload di belakang. Jadi aku mau nyobain hasil dari peyek bayamnya. Ini tuh belum digigit aja, udah kelihatan renyah banget nih. Sekarang aku akan nyobain, bismillahirrahmanirrahim. Renyah banget kan hasilnya. Ini resep anti gagal, dijamin kalau pakai resep ini akan berhasil 100%. Oke, barusan teman-teman udah lihat rempeyeknya tuh benar-benar renyah banget dan anti gagal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin next time aku akan bikin lagi resep rempeyek, tapi rempeyek yang lainnya. Bisa rempeyek kacang, mungkin rempeyek pare, karena emang banyak banget bahan-bahan yang bisa dibikin rempeyek. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan selamat mencoba di rumah semuanya.